Bab 3180. Tidak keterlaluan, kan? Dalam beberapa waktu ini, Miley sangat sibuk. Karena ingin mendirikan berbagai lembaga anti korupsi di seluruh alam semesta Guanxuan. Bisa dibilang, biayanya besar dan butuh orang. Tapi, dia harus melakukannya. Kalau nggak ada lembaga seperti itu, jika makhluk spiritual tingkat bawah dirampok, maka mereka nggak punya solusi. Dan dia juga merasa pusing. Karena korupsi bisa terjadi di organisasi manapun. Intinya, alam semesta optik nggak boleh ada korupsi, kalau nggak, seluruh alam semesta bakalan kacau. Selain ini, Miley juga nggak berhenti membimbing pengawal Guanxuan. Pengawal misterius ini wajib dibimbing dengan baik, ini adalah jaminan keamanan Akademi Guanxuan. Ruang dalam aula. Di dalam aula hanya ada dua orang, yaitu Hani dan Tiara. Dua orang ini sekarang sudah jadi anggota penting ruang dalam dan di bawahnya ada kompleks halaman. Di bawah kompleks halaman ini terdapat Dewan Pusat yang Hani bentuk secara pribadi. Dewan Pusat ini juga memiliki kekuasaan besar, karena bertanggung jawab melaksanakan perintah yang dikeluarkan oleh Kabinet Ruang Dalam. Detik ini, Hani berhenti sambil memandang Tiara. Nona Tiara, menurut kamu, Akademi Guanxuan lebih penting atau klan kita? Dalam periode waktu ini, dia terus-terusan dilema dengan hal ini. Setelah Tiara hening sesaat, lalu bicara, Nona Hani, maksudmu bencana tersembunyi di akademi? Hani menganggukkan kepala, benar. Tiara menatap Hani, kalau kamu merasa klan penting, maka klan Li pasti akan lenyap di masa depan. Hani mengernyitkan alis, kenapa? Tiara berbicara, Tuan Muda Ye pernah berjanji kepada kami, nggak menyentuh klan kita dan membiarkan kita memiliki kebebasan. Tapi, dekan selanjutnya nggak menjanjikan ini pada kita. Saat dengar ini, Hani langsung terkejut. Sialan. Dia ternyata mengabaikan hal ini. Kalau pemimpin diganti, bawahannya juga ikut berubah. Siapa yang dapat menjamin kalau pemimpin berikutnya bakal menepati janji yang dibuat oleh pemimpin saat ini? Ekspresi Hani langsung jadi muram. Tiara berbicara lagi, Tuan Muda Ye bukannya nggak bisa melihat bahaya tersembunyi dari akademi, hanya nggak mampu menanganinya. Karena dia janji ke kita saat pertama kali bangun akademi, tapi ini bukan berarti dia bakal mentolerir tindakan sembrono. Kekuatan di dalam akademi rumit dan kompleks. Seiring perkembangan akademi, kekuatan ini ke depannya bakal jadi raja bawahan yang kuat dan mereka juga akan menjadi bahaya besar tersembunyi. Asalkan ada alasan ataupun peluang, Tuan Muda Ye mereka bakal tersingkirkan. Apalagi Akademi Guanxuan sudah nggak ada musuh luar dan karena nggak ada musuh luar, itulah waktunya tenang. Hani berbicara, aku ngerti. Tiara berbicara, sama seperti di dunia awam, setiap keluarga bangsawan pada akhirnya akan menjadi pasangan pembersihan hak kaisar, tidak terkecuali dengan keluarga besar kita. Kecuali kita mau meneliti seperangkat aturan yang lebih baik untuk menyeimbangkan diri sendiri. Hani menganggukkan kepala, memang benar, hanya mengandalkan teknik Guanxuan saja nggak cukup. Tiara meletakkan gulungan di tangannya, lalu berbicara, Nona Hani, kamu sekarang adalah Ketua Menteri Ruang Dalam. Hani menatap Tiara. Tiara tanya lagi, bagaimana perbandingan antara Ketua Klan Li dengan Ketua Menteri Ruang Dalam? Hani geleng kepala, benar-benar nggak bisa dibandingkan. Tiara senyum, tidak berbicara. Tapi Hani sudah ngerti. Seorang asisten Ketua Akademi Guanxuan, sama sekali nggak bisa dibandingkan dengan 1 juta klan Li. Kalau suatu saat dia nggak lagi sebagai asisten ketua, status keluarga Li pasti merosot sesaat. Intinya, yang mau dia lakukan ialah fokus pada Akademi Guanxuan.
Kemuliaan Akademi Guanxuan berarti kemuliaan Hani dan juga kemuliaan keluarga Lin-nya. Kalau nggak ada Akademi Guanxuan, klan Li hanyalah butiran debu di alam semesta luas ini. Bersama dengan Akademi Guanxuan, status klan Li di alam semesta Guanxuan jadi sangat penting. Tiara terus berbicara, ada satu masalah lagi, ada banyak orang berbakat di alam semesta luas ini. Tak lama lagi di masa depan, orang-orang di ruang dalam pasti bakal semakin banyak. Waktu itu tiba, kita juga bakal berada di bawah tekanan. Karena kalau tebakanku tidak salah, Tuan Muda Ye, Nona Quincy dan Nona Kuila pasti akan membatasi orang-orang ruang dalam. Misalnya, orang-orang di kabinet ruang dalam gak boleh menjabat terlalu lama. Saat dengar ini, Hani senyum sambil berbicara, aku sudah terpikir masalah ini. Karena Nona Quincy pernah memberi usulan ini sebelumnya. Tapi, waktu itu akademi baru bangun, jadi belum terlaksanakan. Tiara menganggukkan kepala, bekerja keraslah. Hani memandang Tiara, lalu bicara sambil senyum, jujur, kalau adikmu masih ada, dia pasti bisa menampilkan bakatnya secara maksimal di Akademi Guanxuan. Sora. Tiara hening. Hani langsung mengubah topik, pengalokasian sumber daya di berbagai wilayah dalam akademi juga jadi masalah besar, karena sekarang beberapa kekuatan mulai rebut wilayah. Dengan adanya penekanan dari akademi, nggak ada orang yang berani macam-macam. Tapi ini bukan solusi jangka panjang, apa kamu ada ide? Tiara ingin bicara, tapi saat ini Mile berjalan masuk. Lihat Mile jalan masuk, Hani dan Tiara langsung berdiri. Mile senyum sambil bicara, duduklah. Dua gadis nggak langsung duduk. Mile geleng kepala sambil senyum, duduk saja. Selesai bicara, dia duduk. Dua gadis baru duduk. Mile berbicara, Hani, permasalahan yang kamu bicarakan tadi, Quincy dan Kuila apa pernah membicarakan solusinya? Hani menganggukkan kepala, ada. Solusi dari Nona Quincy ialah migrasi. Alam semesta Guanxuan begitu besar. Banyak galaksi yang kosong dan gak ada pasukan kekuatan yang menetap. Jadi kita bisa memindahkan beberapa kekuatan ke Star Territory itu, memindahkan konflik internal. Dan pendapatan akademi bisa dimulai dari aspek ini. Misalnya pendapatan alam semesta optik, kota Guanxuan, di sini adalah pusat alam semesta Guanxuan. Di tempat ini, kita bisa sewa sebagian wilayah di kota Guanxuan kepada kekuatan besar itu, kita tinggal kumpulkan uang sewa. Nggak cuman itu, kita juga bisa sewa Star Territory kosong itu kepada beberapa pasukan kekuatan itu, mereka cukup bayar sewa setiap tahun. Mile merenung sesaat, lalu berbicara, solusi ini bisa diterima. Hani menganggukkan kepala, ada tempat yang bagus dan ada yang nggak gitu bagus. Jadi Nona Quincy mengusulkan agar mereka tawar-menawar. Beberapa Star Territory yang agak bagus diberikan kepada tawaran harga tinggi. Selesai bicara, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan meletakkannya di depan Mile. Di bawah pemerintahan alam semesta Guanxuan detik ini, ada jutaan alam semesta besar dan kecil. Di antaranya, ada 36.300 alam semesta besar. Alam semesta besar ini, Star Territory-nya sangat luas dan juga sumber dayanya besar dan di bawahnya adalah alam semesta menengah, ada 563.000 lebih. Alam semesta menengah ini, sumber daya nggak banyak, tapi lumayan. Bawahnya adalah alam semesta kecil, merupakan alam semesta peradaban tingkat rendah. Peradaban seni bela diri alam semesta ini relatif rendah dan sumber daya juga relatif langka. Mile langsung tanya, Bima Sakti termasuk alam semesta apa? Hani terpana, lalu senyum sambil bicara, alam semesta kecil. Alam semesta kecil. Mile mengerutkan kening. Tempat ini ada banyak tokoh besar, tapi hanya termasuk alam semesta kecil. Hani berbicara,
di tempat itu, peradaban seni bela dirinya sangat rendah dan sangat-sangat terpencil. Itu ada di ujung alam semesta yang diketahui saat ini, sangat tidak mencolok. Miley merenung sesaat, kemudian berbicara, kedepannya boleh beri dukungan ke tempat ini. Hani menatap Miley, lalu menganggukkan kepala, baik. Miley langsung tanya, apakah Paviliun Xianbao yang menyediakan semua kebutuhan pendanaan akademi sekarang? Hani menganggukkan kepala, iya. Sambil bicara, dia memandang Miley lagi, perlu bangun lembaga keuangan lagi. Miley berbicara, nggak perlu. Hani tidak berbicara. Tampak jelas, Paviliun Xianbao adalah lembaga keuangan Akademi Guanxuan. Hani menghela napas. Sekarang Paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan sangat rukun. Dua belah pihak adalah satu keluarga. Tapi, kalau dekan Akademi Guanxuan kedepannya bukan lagi Miley, kedua kekuatan ini kemungkinan besar akan terjadi perselisihan. Dan kekuatan Paviliun Xianbao juga sangat menakutkan. Nona Quincy dari Paviliun Xianbao sudah melatih pasukan khusus sendiri, dan orang berbakat di bawah komandonya sangat banyak. Berkemampuan dalam bidang sastra dan seni bela diri. Perlu dikatakan, dia benar-benar sangat khawatir. Di Akademi Guanxuan, banyak kekuatan yang merupakan pengikut dan Paviliun Xianbao adalah pengikut super, memiliki otonomi penuh dan gak dikendalikan oleh Akademi Guanxuan. Begitu Miley pergi, kemungkinan besar Paviliun Xianbao gak akan peduli dengan Akademi Guanxuan. Detik ini, Miley langsung bicara, aku tahu kalian lagi mikir apa, tapi kalau gak ada Nona Quincy, Akademi gak akan berkembang hingga seperti sekarang. Adapun Paviliun Xianbao, tidak perlu cemas. Selama Nona Quincy dan aku di sini, Paviliun Xianbao nggak ada masalah. Dua gadis diam. Mereka ingin sekali mengatakan, kalau kamu nggak di sini lagi, siapa yang akan mengendalikan raksasa ini? Tentunya, nggak satupun dari mereka yang berbicara. Semua orang tahu hubungan Miley dan Quincy, mereka nggak ingin membuat masalah. Miley berbicara lagi, aku datang cari kalian karena ada sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan kalian. Dua gadis menatap Miley. Miley senyum sambil berbicara, sekarang tingkatan alam semesta Guanxuan sangat kacau, karena beda alam semesta, tingkatan alam juga beda. Jadi banyak tingkatan alam yang kacau balau dan berbeda-beda. Aku ingin merumuskan kembali sistem tingkatan alam baru berdasarkan tingkatan alam yang disusun oleh Tuan Pena Kebenaran Agung. Bukan cuman itu, tapi lebih spesifik. Quincy sebelumnya sudah memikirkan ide ini, tapi kemudian dia sibuk, jadi nggak dibuat, biar kita yang buat saja. Dua gadis saling memandang, Hani bimbang sesaat, lalu berbicara, sepertinya hanya Nona Quincy dan Nona Qinkyu yang bisa. Merumuskan sistem tingkatan alam baru bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang awam. Miley mengernyitkan alis, memangnya sulit. Hani memandang Miley, memangnya tidak sulit. Miley mengedipkan mata, kalian nggak bisa melakukannya. Hani geleng kepala, nggak bisa. Tiara senyum sambil berbicara, beneran sulit. Miley merenung sesaat lalu berbicara, baik. Kalau gitu aku minta Quilla dan Quincy yang melakukannya. Sejujurnya, dia sangat bosan dengan sistem tingkatan alam yang ada saat ini. Apa-apaan ini? Berantakan sekali. Hani langsung bicara, oh iya soal sistem tingkatan alam, aku punya ide baru, yaitu sistem mata uang. Sistem mata uang alam semesta nyata juga sangat kacau, jadi aku ingin menata sistem mata uang. Miley senyum sambil berbicara, boleh. Hani lanjut bicara, untuk menata sistem mata uang, kita perlu dukungan Paviliun Xianbao, karena mereka saat ini adalah yang terkaya di alam semesta. Dengan adanya dukungan mereka, semuanya bakal jauh lebih gampang.
Miley menganggukkan kepala, Nona Sonia akan bekerja sama denganmu. Hani menganggukkan kepala, baguslah. Miley berdiri sambil berbicara, ada satu hal lagi, yaitu banyak sekali tubuh khusus di alam semesta nyata dan urutannya juga sangat kacau. Jadi aku ingin kalian bantu menata tubuh khusus yang ada saat ini, lalu urutkan peringkatnya. Kita ini dunia seni bela diri. Semua ini harus disempurnakan agar generasi kedepannya nggak bingung lagi. Tiara menganggukkan kepala, aku akan menanganinya. Miley langsung bicara, ingat, setelah semuanya selesai, sebut namaku. Dua gadis. Miley mengedipkan mata, aku melakukan hal-hal baik, tidak keterlaluan kan kalau ingin mendapatkan reputasi. Dua gadis hening, bersambung.